A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Ini jalanin aja lampunya bisa enggak? Rembang-rembang, dingin, mendung, ngantuk. Sama mic-nya kayaknya kurang keras. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat gitu. Abi hari ini cukup lelah juga ya sebetulnya. Karena tadi malam rapat sama Kang Rifki sampai jam 2 pagi. Maaf ya Dit ya, nggak jadi halakoh di kantor. Kecapean saya. Baru bisa datang jam segini. Ini asarnya jam hampir setengah 4 ya. 15.18 bukan? 15.20. Kita masih punya waktu cukup lebar ya. Sekitar 45 menitan insyaallah. Baik. Pada kesempatan kali ini Abi ingin menjelaskan tentang satu mekanisme hubungan dalam hidup manusia, ya, satu mekanisme hubungan dalam hidup manusia yang disebut dengan value transaction. Disebut dengan apa? Value transaction. Ini harus pakai flip chart ngejelasinnya. Cek ya. Abi akan awali kajian kali ini dengan slogan ya. Pepatah. Habis manis sepah dibuang. Coba ulangi. Apa maksudnya itu? Ibu-ibu maksudnya apa habis manis sepah dibuang? Sedang enak. Gimana sedang enak-enaknya? Waktu bermanfaat das dipakai, setelah tidak bermanfaat dilupakan. Kira-kira gimana tuh ke titik itu ya? Mungkin habis manis sepah dibuang tepat kalau misalnya ke orang tua ya. Orang tua ketika ngurusin kita bermanfaat ya kita tetap hormat, dan ketika memang orang tua sudah tua, renta, dan kemudian kita yang urus ya kita yang urus gitu ya. Itu habis manis sepah dibuang itu ke situ nampaknya. Kalau misalnya punya suami lagi sehat, lagi ada uangnya, ya tetap berbakti ya. Kalau lagi sakit, uangnya sedikit juga tetap berbakti. Nah, tapi Abi di sini ingin menggoncang pemikiran antum sedikit ya, karena ini yang kadang-kadang itu jadi nggak pas. Jadi nggak pasnya itu seperti apa? Karena ketika kita berbicara habis manis sepah dibuang, ketika kita pahit dan memang gak ada manis-manisnya, kita juga pengen gak dibuang-buang. Ngerti maksudnya? Paham nggak? Mungkin belum begitu jelas ya. Misalnya, saya kan memang gak bisa apa-apa, saya kan memang begini, gitu loh. Pakai dong, atau misalnya saya diberdayakan dong, padahal memang gak berdaya, gitu loh. Maka Abi pernah baca tulisan di Twitter yang kemudian itu sangat mengganggu pikiran Abi sampai sekarang. Habis manis sepah dibuang, coba ulangi. Lagian siapa yang mau ngunyah sepah? Coba. Paham nih maksudnya? Habis manis sepah dibuang, lagian saya mau ngunyah sepah. Kacang lupa kulitnya, coba.
Ya memang kan kalau kita makan kacang nggak usah sama kulit-kulitnya, bener. Dan memang kacang sama kulit itu harus terpisah atas takdir ilahi Robbi kan gitu ya. Karena kacang ada kulit, kulitnya harus kita buka. Dan tidak pernah sampai hari akhir gitu kacang tuh bersama kulitnya terus. Apalagi ketika sudah masuk kantong Garuda kan gitu ya. Pasti kacang akan terpisah dengan kulitnya. Maka tanpa disadari banyak yang tidak paham tentang yang namanya value. Coba apa? Value ini artinya nilai, kebermanfaatan, keunggulan. Ayo coba diulangi sama-sama. Value, nilai, kebermanfaatan, keunggulan. Ya itu namanya nilai, ya. Kemampuan itu nilai. Ya. Sekarang kalau acara DP Foundation udah punya MC kondang ya, Kang Adit. Ya. Itu value-nya di situ. Ya. Semuanya suka, Kang Dewa suka, Bang EN suka, ya, Coki Sitohang ya. Mirip, mana Kang Adit ya? Di luar. Kang Dian itu mau yang dihadapinya semengerikan mungkin ya orangnya begitu aja. Ya, assalamualaikum gitu. Kang Dian senyum aja. Banjir bandang senyum, ya. Taruh di Cianjur gempa senyum, taruh di Huntara senyum. Nah itu value. Value-nya tetap senyum, ramah. Ya. Di Kalimantan Timur nabrak aja senyum dia. Astagfirullahaladzim nabrak kata gitu. Itu Kang Dian. Tenang Dian, sudah dibayar mobilnya. Jadi value itu nilai keunggulan ya yang ada pada diri kita, yang ada pada perusahaan, yang ada pada organisasi yang dimana value itu bisa ditransaksikan. Maka di sini value transaction. Jadi tanpa disadari ya, dunia ini bahkan semenjak Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad SAW itu hadir ke muka bumi ini, sebelum ajaran Islam ini hadir, ada kaidah pemahaman tentang manusia yang harus kita sadari adalah manusia itu hidup atas, ya manusia itu hidup stabil karena value transaction, karena transaksi value. Dunia ini bahkan stabil karena transaksi value. Abi buka misalnya perang Rusia dengan Ukraina. Kenapa kemudian Rusia itu sampai sekarang misalnya tidak dibegitu apa-apain sama negeri di barat? Karena kalau Rusia itu dihantam habis, mereka kehabisan suplai gas. Karena Rusia itu mengeluarkan gas alam. Antum gak kebayang tinggal di tropis begini. Kalau di Eropa negara Skandinavia, apalagi udah di daerah Eropa bagian utara, musim panasnya itu 4 derajat Celcius itu musim panas. Musim dinginnya itu minus 20. Kebayang? Bandung ini sedingin-dinginnya 14 derajat. 18 derajat aja udah nusuk tulang. Jadi mereka harus pakai heater pemanas. Nah heater pemanas itu dari gas alam. Kenapa kemudian Eropa gak mau ngehabisin Rusia? Karena dia butuh. Karena dia apa? Dia butuh. Ada value transaction. Rusia juga nggak mau ngehabisin Eropa, dia cuma pilih Ukraina dan dia hantam kecil-kecil. Kenapa? Karena kalau Eropa habis, siapa yang mau beli gas saya? Karena populasi saya cuma 300 juta orang, Rusia itu segede gitu cuma 300 juta, sama kayak Indonesia populasinya. Nggak semuanya butuh pemanas, nggak semuanya butuh gas alam saya berlimpah. Sama kayak Indonesia kan, Indonesia ini kita lihat banyak yang bilang apa? Ekonominya autopilot lah, dari segi bisnis juga sulit, tapi kok kita ini negara yang hidup aja, karena kita 300 juta populasi yang kita mengkonsumsi banyak produk-produk barat gitu loh. Jadi kalau antum nih ekonominya terganggu, Cina juga punya kepentingan karena pembeli Vivo paling besar Anda kan gitu. Pembeli Xiaomi paling besar Anda, ya kan?
Amerika juga terganggu karena iPhone paling besar Anda yang pakai. Facebook kita lumayan sekian ratus juta orang. Ya kan? Nah, ini yang lagi rame di lini masa, Indonesia dijajah Mixue. Ya. Mixu. Ya kan? Jadi sampai China saja itu butuh Indonesia. Nah, ini yang harus kita bangun pemahaman sebagai relawan ya, sebagai relawan. Antum tidak boleh hadir ke sini atas dasar dikasihani, itu nggak boleh. Kasihani saya bang, saya nggak ada kerjaan bang, ya udah saya khidmat aja. Itu betul, awal-awal betul. Tapi nggak boleh ada mental nempel-nempel untuk dikasihani. Antum kesini bawa apa? Bawa apa? Value transaction. Itu yang membedakan kita dengan gerakan yang lain. Ya, sekarang nih foundation sedang kena lumayan kontraksi besar ya, karena keputusan saya atas keuangan yang pro pada manusia. Ya. Level gaji terendah di DP Foundation itu 2 juta. Saya ketemu sama teman-teman di Bandung, antum kegedean. 1 juta aja kalau staff-staff itu cukup. Nah coba. 1 juta itu saya sekali masuk restoran berdua tuh bisa 1 juta. Dan bayangin kalau orang tuh cuma dikasih 1 juta, masuk Alfamart aja 80 ribu. Berarti 10 kali masuk Alfamart, gajinya sudah sakaratul maut kan gitu. Paham gak ini? Abi tuh gak cocok dengan nilai-nilai begitu. Itu gaji terendah di foundation tuh 2 juta per bulan. Ya, di luar facility yang lain sudah di set sama HR. Ini ada orang HR-nya nih. Dibilang kegedean lah, dibilang inilah, dibilang itulah. Relawan yang sudah bolak-balik ke Cianjur ya. Mohon maaf, Abi juga menyampaikan di sini harus kami cicil dan kami angsur karena banyak program, tapi insya Allah kami tunaikan. Itu satu shift 6 juta, 12 orangan. Ya. Sekali antum aktif di Cianjur untuk 1 pekan itu 500 ribu. Dan tertinggi di angka relawan seluruh ekosistem filantropi yang ada. Bahkan ada yang ngomong sama Abi, harusnya antum gak usah bayar. Ini komunitas relawan begini, filantropi besar gak pernah dibayar. Ngapain antum bayar? Nah ini kita gak cocok. Kenapa? Karena apa yang kita anut? Value transaction. Orang tuh punya value, orang tuh punya nilai. Kalau antum ada aplikasi Spotify, ya, aplikasi Spotify mendengarkan musik yang sifatnya berbayar. Foundernya itu pernah mengatakan begini ya, di film, di serial Netflix itu, kalau antum ada langganan Netflix, bagus kalau nonton playlist, dia ngomong begini. Sesuatu yang manusia menikmatinya maka manusia itu harus bayar. Coba ulangi, sesuatu yang manusia itu dia menikmatinya maka manusia itu harus bayar value-nya. Musik tuh ada musisinya, ada yang menciptakan, ada yang kerja kreatif nggak di musik? Ada. Maka waktu itu Spotify tidak sepakat dengan Pirate Bay. Ini kan latarnya kan kalau nggak salah Finland ya, Finlandia. Jadi kan dari negara Skandinavia itu Spotify. Dulu ada Pirate Bay. Pirate Bay itu streaming musik gratis bajakan. Jadi bisa download musik apa aja, tapi label nggak dapat uang, artis nggak dapat uang, musisi nggak dapat uang. Daniel Ek itu yang kemudian foundernya Spotify itu punya pikiran berbeda. Setiap ada nilai, setiap manusia menikmati sesuatu, dia harus kemudian dapat bayaran. Maka itu yang membuat Spotify itu besar. Nah ini nanti yang kita sebut dengan kalau value transaction-nya terjadi, coba ulangi. Kalau value transaction terjadi akan ada pertumbuhan, coba akan ada apa? Growth, dan akan ada keberlanjutan, namanya sustain. Namanya apa? Sustainability. Sekarang ya. Ini ada suami istri, ada suami, ada istri, husband, wife.
rumah tangga muda, ya, dua-duanya sehat, ketika, perhatikan ini, tidak terjadi value transaction, maka rumah tangga ini cepat atau lambat akan rapuh. Misalnya, suaminya kerja, ya, memang memposisikan diri pada nafkah, lalu kemudian istrinya backup domestik, muncul di situ value transaction. Suaminya terbantu dari manajemen domestik rumah tangga, ya. Lalu kemudian dia juga karirnya juga jadi lebih rapi karena di rumah ada yang ngurusin, anak-anak diurusin. Muncul yang namanya simbiosis saling membutuhkan. Muncul namanya apa? Simbiosis saling menguntungkan, saling membutuhkan. Kapan dia rapuh? Misalnya, ketika istrinya nggak function sama sekali, suaminya pulang, istrinya nggak ada, main, jalan, ngabisin duit, kasar. Giliran punya anak, ini kan badanku suka-suka aku, kalau aku nggak punya anak, ya suka-suka aku. Coba gitu, ada istri yang begitu, ada loh. Di Jakarta faham-faham wanita begitu tuh ada loh. Antum mungkin gaulnya nggak terlalu jauh ya, saya gaulnya kan jauh. Komunitas-komunitas paling gelap gitu, ada loh. Rumah tangga yang begitu tuh ada. Nah, begitu value transaction ini nggak terjadi, maka rumah tangga itu rapuh. Maka gimana supaya rumah tangga ini berjalan terus sustain? Ngelihatnya jangan pada istri kita, ngelihatnya jangan pada suami kita, pada kitanya. Maka kalau kita jadi suami, punyakah kita nilai? Coba ulangi, ketika saya menjadi suami, ulangi pria. Ketika saya menjadi suami, adakah nilai saya bagi istri saya? Coba. Adakah value saya bagi istri saya? Adakah saya manfaat bagi keluarga besar saya? Coba. Nah, ini harus ditanya, value transaction ini harus ditanya. Begitu nggak ada manfaatnya, siap-siap. Paham? Karena dunia itu, ini kan banyak disalahartikan. Hidup jangan transaksional. Sering nggak dengar gitu? Jangan transaksional, kudu teh ikhlas, jangan ada kepentingan. Bagus sih. Cuma kalau itu disalahgunakan, akhirnya apa? Kita ngerasa ya udah nggak ada transaksional, ngapain bermanfaat. Akhirnya hidup itu karena tidak pro pada transaksi, tidak pro pada transaksional, akhirnya apa? Ya akhirnya nggak menghargai nilai orang lain. Dan kalau tidak menghargai nilai orang lain, pasti cepat udahan. Itu yang saya yakini dan sudah terbukti. Kang Dewa tuh akhirnya, Ren, ente ini kreatif, impulsif, tapi ente punya penyakit di konsistensi. Akhirnya saya ngomong, gue bukan nggak konsisten, kalau misalnya nggak ada hasilnya, repot juga, gue mesti milih produktif. Nah, Dewa nimpalin gitu loh. Ya makanya harus ada duitnya supaya konsisten, ngerti maksudnya? Ngerti nggak? Makanya harus ada apa? Duitnya. Apa yang menyebabkan Cianjur itu semua relawan check out? Ya kalau rela-rela, aku rela seminggu setelah bencana ya rela. 2 minggu masih rela. Begitu sebulan kan? Ya Allah udah sebulan di Cugenang, kan gitu. Apa yang membuat Huntara kita terus bergerak? Ya karena ada akad ini. Dan ini bukan berarti relawan kita mata duitan, enggak. Karena antum punya kehidupan. Orang itu kan worth it nggak worth it. Untuk apa saya seminggu di Cugenang? Oke, 500.000 bagi saya fit. Daripada nggak ada, daripada saya di rumah. Maka oke, saya jalan. Nah maka ketika energi itu nggak ada, transport nggak didukung, kita udah coba kan? Di Givers, waktu nggak ada uang transport. Beberapa saudara kita nggak bisa datang untuk khidmat. Itu perih loh di hati saya. Perih karena menurut saya 20.000, 15.000 itu harusnya sesuatu yang nggak gimana-gimana, ternyata sangat berarti bagi relawan, di sebagian saudara-saudara kita. Artinya tanpa value transaction pasti tidak pernah bisa sustain. Coba lagi, tanpa value transaction pasti tidak akan pernah bisa sustain. Maka tugas kita sebagai istri nanti apa nih, ibu-ibu? Apa manfaat? Apa manfaat saya? Dunia ini berjalan dengan transaksi, itu faktanya. Abi ulangi sekali lagi, dunia ini berjalan dengan transaksi, itu faktanya. Doktrin saya ke Asad,
Mudah-mudahan doktrin ini nyampe ke semua troops. Habis mani sepah dibuang, lagian siapa yang mau makan sepah? Maka tetaplah bermanfaat, pastikan dirimu punya kontribusi. Itu logika yang saya masukkan ke dalam troops. Kita nggak bisa ente digaji 2 juta, kontribusi nggak ada. Acara musinin yang lain sibuk, ente ngorok. Dikoordinasi salah-salah, megang kamera nggak bisa. Oke, megang kamera nggak bisa, jaga tamu, ngomong sama tamu nggak bisa, pakaian rapi nggak bisa. Dedicated nggak bisa, fokus nggak bisa. Mau diapain begini-begini nih? Nah makanya teman-teman givers harus punya keyakinan value transaction. Coba lagi. Value transaction. Apa value saya? Karena value ini akan ditransaksikan. Abi akan masuk di yang lebih mendalam lagi. Apa sih sebetulnya harapan-harapan kita nih di dunia karir? Ya, Abi buka, apa harapan-harapan kita di dunia karir? Saya ingin orang bayar saya mahal, benar nggak? Udahlah nggak usah bohong, ya kan gitu. Saya pengen orang ngebalas saya mahal. Saya pengen saya dibayar mahal atau saya dibayar tinggi lah. Kalau mahal itu masih atas bawah. Saya pengen dibayar tinggi. Apalagi saya pengen orang taking care kehidupan saya, taking care, caring. Saya pengen orang peduli sama kehidupan saya. Saya pengen orang itu ambil perhatian, ambil notice sama keberadaan saya di ekosistem, misalnya begitu. Saya pengen orang respect, nah gitu-gitu kan. Secara sosial ya, humanity. Walaupun antum ikhlas, lillahi ta'ala, itu perkara lain. Tapi sejatinya manusia itu ke sini. Nah pertanyaannya, gimana supaya antum dapatkan ini? Maka mendapatkan ini semua kawan-kawan sekalian itu nggak bisa diminta. Tapi cuma bisa dipancing. Cuma bisa apa? Dipancing. Karena hidup ini echo. Hidup ini apa? Apa itu echo? Echo itu gaung. Itu namanya echo. Ruang gema. Echo chamber. Kamu ganteng, kamu ganteng, kamu ganteng, kamu ganteng. Itu namanya apa? Echo. Apa yang kamu teriakkan, itu nanti juga ya kan? Balik. Maka echonya gimana? Echo chambernya gimana? Kalau kamu minta dibayar tinggi lah, orang respect sama kamu segala macam, maka kamu harus ngasih apa? Value. Kamu harus ngasih value. Dunia marketing itu menuntut hasil. Kalau kamu bukan orang yang kuat di titik mencapai hasil, kuatnya di titik operasi, jangan coba-coba masuk di marketing misalnya gitu. Masuk di operation. Ustadz saya operation aja Ustadz, Saminawa Tona, gaji tetap aja Ustadz. Oke 2.700.000 deal 2.700.000 Ustadz. Saya akan ngomong sama Adit, HR, saya akan kerja yang benar. 2.700.000 saya operation. Gitu. Karena value operation diukur pada operasinya. Operasi fix dapat fix. Ngerti nggak maksudnya? Operasi fix dapat fix. Kami ingin kamu melakukan Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, ujrohmu ini. Maka fix to fix. Jagain Cugenang seminggu, 500.000. Itu apa? Fix to fix. Value ini akan berubah ketika tugasnya berbeda. Kita butuh 1 miliar, lu cari 1 miliar. Budget syiar 50 juta. You cari 1 miliar, you bisa gain 50 juta rupiah. Ini beda lagi situasinya. Paham maksudnya? Ada kecanggihan berpikir, ya, ada kemampuan, ada kompetensi yang misalnya harus dibangun. Nah ini macam-macam. Nah inti dari Abi bicara panjang seperti ini adalah apa harapannya, outputnya. Maka sudah selayaknya kita sekarang di ekosistem ini berpikir apa manfaat yang saya bisa berikan. Apa potensi pribadi yang saya bisa sumbangkan. Ya. Supaya kemudian saya tetap bisa eksis supaya saya bisa tetap eksis di mana? Di ekosistem. Ya. Karena ekosistem ini pada akhirnya nanti ekosistem itu nggak akan bisa untuk kemudian mengelola, nampung orang-orang yang sama sekali nggak bisa kasih kebermanfaatan kepada ekosistem. Itu coba sama-sama ulangi, hukum alam. Coba ulangi apa? Hukum alam. Makanya dia pensiun, bener nggak?
Nggak ada kan orang sampai 70 udah ngantuk-ngantuk, ya, udah lupa-lupa. Kan beda Pak, gerakan anak Abi aja sekarang 36 tahunan ya. Lahir 86, 2022, oke 36 tahunan. Itu Abi nggak bisa ngejar lagi tuh anak-anak 21 tahun ngerjain TikTok. Gue udah coba nginstal TikTok terus bikin TikTok, aduh batin gue udah nggak. Aduh gue bikin TikTok gimana gitu, udah nggak bisa saya kejar lagi. Bikin YouTube yang gimana-gimana. Mungkin kalau Randy Saputra 21 tahun masih mau jabanin begitu. Tapi udah energinya berbeda. Memang 26 udah kaki asam urat, darah tinggi lah, udah mulai nggak fit dan seterusnya. Pasti beda. Udah mulai punya pengalaman masa lalu, kalau begini gimana. Pikiran Randy Saputra 36 tahun pasti berbeda dengan pikiran teman-teman muda. Gitu loh. Nah maka ini harus hati-hati kawan-kawan sekalian, ini yang harus dipikirkan value-nya apa. Nah sekarang maka Abi ingin menyampaikan apa yang harus antum lakukan pada diri antum supaya value-nya keluar. Ya. Maka pada diri kita yang harus dilakukan yang pertama adalah kita mesti finding inner strength. Coba ulangi apa? Finding inner tuh kekuatan dalam, strength kekuatan. Jadi setiap kita tuh punya kekuatan. Nabi Musa cadel, cuma kuat batinnya. Makanya disuruh ditemanin sama Harun, Haruna akhi. Ya, dia butuh partner. Nabi Musa itu cadel, dia butuh partner, dia butuh orang yang kemudian mengamplifikasikan itu. Makanya kalau Kiai En itu ngelihat saya, Randy ini memang positioningnya Harun, nemenin Dewa, nemenin Kiai Lukman. Dia posisinya harus di co-pilot, co-founder. Kalau jadi founder kacau, jadi gitu tuh. Dia mesti nemenin, dia mesti Harunnya untuk Musa, Harunnya sama siapa gitu loh. Karena waktu ngelawan Fir'aun, Musa tuh diasistensi. Nah saya tuh menyadari peran itu memang, makanya di ITB saya sekjen. Kepala Gamesnya ada, saya sekjen. Hampir semua organisasi yang saya pimpin langsung bubar. Tapi kalau misalnya saya di situ co-founder, dia bisa berjalan. Nah ini salah satu contoh. Yuk mesti apa? Finding inner strength kamu apa? Ya seperti tadi bilang, kalau memang gak kuat relation, jangan relation. Kalau gak kuat jalan, jangan jalan. Abu Leden kuat jalan, kuat ketemu orang. Nah sudah inner strength-nya di situ. Jangan dikasih kerjaan kantor. Bubar. Tolong Dit nanti Abu Leden dikasih kerjaan jalan-jalan yang lebih banyak lagi gitu. Kuat tuh Abu Leden kalau pagi sampai malam nemenin orang, ngobrol sama orang, tuh kuat dia. Tapi jangan dikasih SOP super team, bikin laporan harian. Tolong tuh Dian dibantu ya. Saya lagi promosi Ustadz Abu Leden sama Dian untuk ngurusin MJP. MJP ini 120 juta sampai 150 juta per bulan. Kita udah masuk angka kestabilan sekarang. Supaya kita nggak terlalu bergantung sama Musinin Club. Musinin Club makin kesini makin kritis. Gitu loh. Jadi dia pengen program yang lebih tajam, pengen program yang lebih dalam, macam-macam. Jadi saya pengen MJP mandiri. Ya, nanti ada program-program, ada dibantu sama Kang Dian sama Abu Leden, insya Allah MJP ini dipimpin. Nah berikutnya setelah mencari, teman-teman juga kalau dia ketemu, teman-teman harus mengasah. Coba ulangi apa? Mengasah kemampuan itu. Saya tuh ingat banget ya waktu SMA kelas 1. SMA kelas 1 itu alumni ITB itu bikin kegiatan namanya Pusat Studi Islam di Masjid Istiqomah. Malah kalau nggak salah 3 SMP itu kejadiannya. 1 SMA ding. Namanya Bang Edwin Bustoni ya. Ternyata alumni Karisma Salman ITB. Dia kerja di Pertamina jadi konsultan, terus dia bikin kegiatan anak muda di situ. Habis pengajian kami dipecah-pecah dalam skill. Nah saya itu dimasukin sama Bang Edwin itu, Om Edwin itu di skill public speaking. Saya itu diajarin public speaking, kamu ngomong udah pinter nih, cuma suka kemana-mana ngomongnya.
Nah ngomong tuh harus 3 poin, yang dilakukan harus begini, begini, begini. Jadi hebat ngomong, kalau nggak diasah juga nggak jadi apa-apa. Ya. Misalnya nih ada beberapa givers yang udah fit banget sama bencana, ya. Fit banget sama bencana. Nah, ini kan kemarin ada saya minta Adit untuk pelatihan relawan kebencanaan ya. Nah, itu kapan latihannya, nggak salah bulan Maret. Di remind Ibang dari sekarang ya, supaya nggak lupa. Nah kalau misalnya udah fit di daerah bencana, udah ingat bencana, ingat gua, harus begitu. Paham nggak maksudnya? Pokoknya ingat bencana, ingat saya. Nah, gitu. Ya udah tajemin aja sekalian. Pokoknya urusan ada bencana itu kita yang paling paham gimana masuk hutan, bertahan di hutan tanpa Indomaret, Alfamart seminggu, nah gitu kan butuh skill. Ya udah diasah aja udah. Kamera diasah Hanif, ya jangan ngetek, nggak pernah belajar diafragma, nggak pernah belajar light, nggak pernah mengevaluasi hasil. Ya ini belajar. Nah maka finding inner strength, lalu kemudian diasah dan juga jangan lupa kemudian apa? Dilatih. Coba ulangi apa? Dilatih. Maka kalau ada program-program, apalagi programnya gratis, setahu saya kalau di foundation program pelatihan nggak pernah nge-charge ya. Misalnya dengan Kang Hari kemarin, yaitu kita nggak pernah nge-charge sama sekali kepada teman-teman The Givers. Itu teman-teman ikut dengan penuh loyal, gitu loh. Jadi kalau boleh nih pakai jiwa Abi waktu Abi pertama kali drop out dari ITB. Abi waktu drop out dari ITB nggak kuat lagi ngelanjutin kuliah, tinggal di Cisitu Indah ya. Kontrakan lantai 2 ya, samping kiri kuburan gitu. Masih punya yang kecil Azhar waktu itu. Satu hal yang Abi yakini adalah nggak mungkin saya jual ijazah SMA. Paham maksudnya? Kalau saya ngelamar ijazah SMA, ya udah waiter segala macam. Maka saya mesti climbing nih, saya mesti manjat nih. Gimana cara? Maka dari situ cari pelatihan-pelatihan yang 500.000, 1.500.000, 1.200.000. Ngisi, nabung, ikut pelatihan. Nabung, ikut course. Nabung, ikut lagi terus gitu. Sampai yang paling pernah Abi bayar mahal itu, waktu pernah cash flow jaya-jayanya itu yang 150 juta. 150 juta money counselor sama yang sekarang ngebangun MTR tuh, Masyarakat Tanpa Riba, Ustadz Samsul Arifin, 2 tahun belajar itu. Nah jadi kita nggak akan punya nilai bekalan kalau memang kita nggak pernah download bekalan itu. Ini kayak main Free Fire kan, ngerti nggak maksudnya? Beli senjata ke Indomaret kan gitu. Beli apa sih anak-anak itu? Beli diamond, itu Mamang Hanif paham ya. Jadi kita nggak mungkin punya tenaga spesial kalau kita nggak punya fitur, kan gitu ya. Ingat nggak Nokia dulu yang layarnya 2 warna kan? Layarnya 2 warna, warna layarnya sama warna fontnya. Anda pernah pegang Nokia nggak sih yang apa tuh? Ular itu. Yang kalau dulu nulis SMS tuh diketik-ketik 2-nya tetek gitu kan. A B C B B B C C C 1 1 gitu. Tetek. Nah, pernah nggak sih? Ini kayaknya atau ada yang lahir baru-baru aja ya? Kalau yang lahir baru-baru aja sih nggak bakal ketemu. Tapi kan Nokia ya batasnya segitu, mulai bertambah PDA, dulu ada PDA ya, PDA Personal Data Assistant pakai stylus. Itu mulai ada Microsoft Word-nya. Lama-lama sekarang HP udah banyak fiturnya, ada kameranya, ada WhatsApp-nya, bisa video call, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Nah, fitur itu kan ditambah, maka fitur adalah fungsi. Coba ulangi, fitur, makin banyak fitur, makin banyak fungsi. Kenapa saya kepake? Karena ada fitur. Saya punya fitur analisis strategis. Kalau ada problem, saya punya fitur Unstrat, analisis strategis. Saya punya fitur komunikasi, saya punya fitur solving problem. Nah itu ada fiturnya. Nah, punya fitur desain produk, desain branding, positioning. Itu saya ada fiturnya. Makanya dipakai sama Kang Dewa. Nah makanya kan fitur adalah fungsi. Nah sekarang fiturnya Abu Leden apa? Saya butuh fungsi ini, masuk ke Abu Leden, fiturnya nggak ada.
Kosong nih Abu Leden nih, gak ada fiturnya. Gua tekan-tekan mana kagak ada yang keluar. Misal Abu, ya kan ya. Jangan sedih, ya kan. Maka Abu mesti fiturnya apa? Oh hadis, kemampuan gini, fiturnya apa? Nuga, apa fiturnya? Apa fitur yang bisa ditekan muncul gitu loh. Nah kita nih fiturnya apa? Nah kalau nggak punya fitur, download. Kalau nggak punya fitur apa? Downloadnya di mana? Pelatihan. Ada yang dikasih Allah given, namanya bakat. Bedain. Bakat tuh udah given. Nggak usah dilatih public speaking, nyerocos aja, itu udah given. Saya rasa Dian nggak pernah ikut training service excellent ya? Atau service excellent, service customer, berhubungan dengan pelanggan. Saya rasa Dian mah lulusan University Sumedang aja. Ya kan? Tapi alami banget gitu loh ketemu orang. Silakan Pak, ini Pak, ini Pak. Nah itu kan namanya given, nggak semua orang punya. Nah antum tuh givennya apa? Nah kalau givennya apa ya? Aduh nggak ada, misalnya gitu kan ya. Nah berarti download, berarti apa? Download. Bayar harganya. Di YouTube tuh banyak Masya Allah. Ya. Nongkrong di SS, nongkrong di Antapani, ruang tamu, downloadin aja tuh YouTube. Minta sinyal wifi, downloadin YouTube. Maka waktu terbatas. Abi inget banget mungkin sekarang nggak sebegitu keras ya Abi belajar. Dulu tuh inget banget dari jam 9 malam sampai jam 12 malam pasti ngabisin 4 sampai 5 video bisnis. Siapa aja, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu tiap malam. Jadi secara nggak sadar begitu ngobrol sama manajer-manajer Garuda yang dia ngomongin kita juga paham. Karena sebetulnya isi kuliah MBA kawan-kawan. Isi kuliah antropologi yang hebat-hebat di UI di mana itu ada semua di YouTube. Ya. Tinggal YouTube itu ente nonton apa? Kalau nontonnya dangdut koplo ojo dibanding-banding kayak nggak kemana-mana gitu loh. Drakor, dangdut koplo, ongkong ini, cuma gitu-gitu doang ditonton ya gimana? Nggak maju-maju. Coba kita sekarang punya Kiai Lutfan Khibar ya. Kiai Lutfan Khibar tuh sekarang punya 12 titik pondok termasuk Askof Berkah Quran. Saya kemarin datang ke Bogor, lahirnya tahun 92. Lahirnya tahun 92, usia masih 30 tahun, santrinya udah 1000. Di 12 titik pondok. Apa kerjaannya? Belajar. Main game bisa, main PS2 bisa, Ustadz. Main gitar bisa, main piano bisa, Ustadz. Keren kan? Kiai Lutfan. Makanya saya bilang ente bisa maju begini karena ente itu fast learner, pembelajar cepat. Sekarang join Muhsinin Club. Jadi Kiai Lutfan tuh. Jadi orang tuh kalau download fitur tuh pasti naik. Nah saya ngelihat anak-anak kita ini kadang-kadang gak mau download fitur itu. Kita gak menghargai diri kita. Kalau ente hari-harinya nonton drakor, hari-harinya meratapi. Ada kan yang saya juga gak tahu loh, bisa loh ya. Ada orang duduk ngopi gitu kan. Mandangin langit. Apalagi kalau alul hisab kan. Mandangin langit. 4 batang sampai 10 batang. Kok bisa gitu loh? Gue juga bingung gitu loh. Kalau udah ngobrol di warung kopi itu udah kayak MPR. Tak itu Kang, kia. Nah naon Kang, hente. Yang dibahas juga ngalor ngidul. Kok bisa gitu loh? Ini juga ada kan kelakuan ini di sini kan. Di samping kue balok 3 jam. Boleh di samping kue balok itu, tapi ya 30 menit, sejam. Jangan dari zuhur sampai asar, entah apa yang diomongin. Wah, Boya Disi belajar, nonton YouTube yang bagus, meresume. Gitu ya Dit ya? Tolong dibuat kurikulumnya, mungkin teman-teman bingung harus nonton yang mana gitu kan ya. Dikasih link YouTube-nya nih, nonton yang ini. Nih perhatikan yang ini gitu-gitu. Supaya kita ini ada fiturnya. Supaya gini, supaya ada fiturnya. Coba sama-sama gini. Belajar, coba ulangi. Dilatih. Supaya ada fiturnya. Ada WhatsApp-nya. Ada Telegram-nya.
ada kameranya, paham? Ada wifi-nya, ada bluetooth-nya, itu fitur. Ya. Nah, kalau banyak fitur mudah-mudahan banyak manfaat. Betul? Kenapa ketika ada gempa saya langsung adit. Adit bertahun-tahun komandan SSG. Santri siap guna, santri serbaguna. Nah, ini itu. Iya kan? Adit push up bisa, badan tegap, pengenalan medan tahu, maka itu fiturnya. Adit, set, Cianjur. Bukan Ade Praputra. Kalau Ade Praputra, Ade Cianjur. Enggak jadi Huntara, teh Ade mah tipes yang ada bawaannya sana mah. Tapi Ade Praputra urusan desain, urusan poster, visual Ade Praputra. Jangan kau suruh Adit. Adit desain. Sampai Ramadan gak bakal jadi. Orang tuh punya fitur. Orang tuh mau bayar karena dia punya fitur. Apa fiturnya? Ya. Karena organisasi ini ketemu masalah terus. Ya, kita butuh dana lah, kita butuh engage musinin lah. Kita butuh ini, butuh itu. Kita needs. Ekosistem ini butuh needs. Nah lalu ketika ekosistem ini butuh needs, butuh solving problem, di mana posisi kita untuk menyelesaikan problem itu? Nah kita ini nggak usah hebat di semuanya. Randy Saputra ya engineer drop out dari ITB, nggak bisa teknik perminyakan. Saya nggak bisa audit financing. Saya itu jujurnya nggak bisa eksekusi operasi. Kalau di holding di perusahaan Kang Dewa, saya di head to head sama Kang Mirza, udah. Kang Mirza tinggal nanya, target goalsnya berapa mas? Eksekusinya gimana? Timnya siapa? Nanti langsung saya udah sakit perut. Sakit perut gua, Mir, lu jangan tanya-tanya begitu. Gua mah tanya ide aja, lu jangan tanya goal mencapainya gimana, gua gak sanggup. Nah tapi kalau urusan buka jaringan, buka networking, ini Abi nih seminggu terakhir ini mulai dari kemarin Lembang, Senin Bogor, ini hari ini Bandung, besok Jakarta. Rabu, Kamis itu Abi Jogja, Jumat Abi Bandung, Sabtu Abi Cirebon. Ini straight sampai 2 pekan ke depan, 1 hari 1 kota. Cirebon, Bandung Minggu, tanggal 2 Balikpapan, tanggal 3 Bandung coba. Ke Balikpapan kayak ke Cahem. Set. Nah itu saya kuat itu. Di Innova 12 jam, saya kuat itu. Kuat. Kerja sambil ngetik di jalan tuh saya kuat. Kang Dewa pun mual. Udah gue tutup dulu, kenapa Pak? Mual gue di jalan. Saya kerja 3 jam, Adit kan saksi, teman-teman saksi. Saya bisa nulis panjang. Saya bisa kerja koordinasi itu di mobil dalam perjalanan Jakarta, Bandung. Memang kemampuan saya di situ. Kang Dewa sekarang, ente ada ide apa? Itu 2 menit, 1 menit saya bisa ngeluarin ide tuh banyak. Nah itu memang orang tuh beda-beda. Nah maka dari itu tidak perlu unggul di semuanya. Coba lagi. Tapi harus ada keunggulan di 1-2 titik. Coba. Tapi harus ada keunggulan di 1-2 titik. 8 menit lagi azan asar ya. Nah maka kawan-kawan sekalian, kalau keunggulannya sudah ada tinggal ditransaksikan. Coba, kalau keunggulannya sudah ada tinggal ditransaksikan. Nah transaksi itu kan tergantung pasar, benar nggak? Tergantung lawan transaksi, maka nggak usah ente pusingin orang mau bayar berapa. Nggak usah ente pusingin orang mau beli ente atau enggak. Kalau kitanya bagus, kalau kitanya keren, kalau kitanya unggul, pasti pembeli datang. Ngerti maksudnya? Abi bolak-balik di Alatif, kan Kang Dewa ngeliatin tuh. Kayaknya orang ini bisa kerja nih, dicoba sama Kang Dewa. Ini proyek 1 miliar Fund Day kayak apa? Udah. Ngomong sama semua santri, kita mau nggak kerjain Fund Day ini, Trans Studio Bandung. Makanya kan di sini banyak alumni-alumni Fund Day kan, yang sudah membersamai dari zaman jebot itu ya, Ramadan lalu gitu. Perjalanan itu yang membuat sekarang kita sampai di 13 miliar, 14 miliar. Jadi kalau kita punya keunggulan, kita punya kemampuan, pasti dipakai. Tenang aja.
Maka ente dibayar berapa, posisinya di mana, nanti karirnya seperti apa, dapat fasilitas apa saja, baru pakai bab ikhlas. Baru pakai bab apa? Masuk nih lillahi ta'ala. Jangan lillahi ta'alanya di awal. Gue malah lillahi ta'ala aja. Kalau gue gak punya kemampuan, kalau aneh gak punya kemampuan kan gak apa-apa kan. Masjid gini, gitu. Aktivitas sosial gini gak bisa. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi fokus keunggulan, fokus manfaat. Pasti kalau antum itu bermanfaat, pasti terjadi apa? Transaction. Siti Hajar sendiri di lembah Mekah. Nggak masuk akal, hitungannya nggak bakal hidup. Bener nggak? Dikasih Allah value Zam-Zam, hidup nggak? Hidup jadi kota besar Mekah. Karena musafir yang lewat pasti butuh air. Kalau orang butuh air nggak diperjualbelikan. Tapi masa ente ngambil air kagak ngasih apa-apa, bener nggak? Iya kan? Cek minta airnya cek, mangga kan gitu Siti Hajar, ya kan? Habis ngambil air, cek saya teh dari Yaman, ini kain cek, lumayan buat Ismail, kain, kan gitu ceritanya. Ngambil air, saya baru dari Syams nih, ada minyak zaitun untuk Siti Hajar. Paham nih maksudnya? Jadi kalau Anda punya Zam-Zamnya, pasti trafficnya ada gitu. Oke ya? Paham ini kajian relawan hari ini? Jadi Abi tuh ingin tuh, jangan sampai antum kesini tuh mentalnya nempel pasrah. Abi pengen antum di sini tuh mental gimana nih caranya berpikir, ngobrol lah ya. Mungkin Abi nggak bisa ngobrol terlalu banyak, ngobrol sama Dian. Kan ini kan struktur kan berjenjang. Saya pasti akan menyampaikan masalah ke Rifki, menyampaikan masalah ke Adit, mungkin nanti Adit akan menyampaikan ke Kang Dian punya target yang gini, ngobrol sama Kang Dian. Apa sih target dari MJP? Sederhana aja kita di ekosistem nih. Gimana kita ngeramein orang, gimana kita maintain pengusaha, ada gak sih kita punya ide-ide? Ada gak sih kita kenalan pengusaha, 1, 2, dari sekarang kita kerjain. Dari sekarang kita memposisikan diri, apa sih manfaat yang saya bisa berikan ke ekosistem. Bukan lagi memberikan, hanya sekedar memberikan waktu pagi sampai sore. Kalau pagi sampai sore memberikan waktu, cuma sekedar datang di situ, ada gitu loh. Itu juga orang gak punya value apa-apa juga bisa ada kalau sekedar ada. Tapi gimana sekarang kita berpikir value, berpikir apa? Value, berpikir nilai. Saya selalu nantang diri saya itu, apa manfaat saya dipakai sama ekosistemnya Kang Dewa? Apa manfaat saya bagi ekosistem? Ada jaringan di Dubai, saya bawa ke pabrik ke Kang Dewa, nggak ada komisi, nggak ada apa-apa. Saya bawa aja nih jaringan Dubai, kerajaan-kerajaan royal Timur Tengah. Super team, nih klien, nggak ada komisi, nggak ada diperjanjikan berapa-berapa. Tapi kita hanya berpikir gimana? Apa manfaat untuk ekosistem? Itu aja yang Abi lakukan 2 bulan. Setelah itu udah, Ren, you masuk holding. Beresin ini, pegang beberapa amanat. Udah. Kalau kita bermanfaat tuh pasti dipakai. Paham maksudnya? Yang repot tuh kita sudah mulai perhitungan pada manfaat yang kita berikan. Ngerti maksudnya? Kita mulai perhitungan pada manfaat yang kita mulai berikan. Kita mulai menahan-nahan keunggulan diri kita. Kita mulai menahan-nahan kehebatan diri kita yang harusnya kita bisa keluarkan, kita mulai batas-batasi. That's the problem. Itu yang kemudian jadi permasalahan utama. Semoga Allah karuniakan antum ketemu keunggulan antum, amin. Semoga di sini ya kalau ditanya Abi saya pengen hidup saya berubah, sederhana. Install keunggulan, install fitur. Maka jadi masuk akal doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilman nafi'an itu fitur, ilmu yang manfaat. Ilmu bicara yang manfaat bisa mempengaruhi orang. Ilmu bicara yang manfaat bisa closing donasi. Itu ilman nafi'ah. Jadi nyambung doanya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah karuniakan aku rahmah. Dan atas urusanku ini, rumah tanggaku, kehidupanku, kasih aku rusdah. Nanti Allah kasih rusdah. Harusnya berkarir gimana, harusnya berbuat seperti apa, begitu. Oke? Ada manfaat?
Semangat? Semangat ya. Adit silakan dipakai keunggulan-keunggulan ini ya. Dian harus bisa melihat semua keunggulan saudara-saudaranya. Ya, Bu Ledan harus bisa melihat keunggulan semua saudara-saudaranya. Mohon doa organisasi kita terus bertumbuh ya. Ini mulai kita tumbuh, ada perekrutan pada Balai Saji Manajemen ke Ana, minta dari The Givers juga. Ada kebutuhan juga pada CS admin yang cukup banyak. Ada beberapa project, ini posisi buat para akhwat juga. Nah ini kita juga sudah mulai sekarang kekurangan driver ya untuk pergerakan mobilisasi. Ada ruang juga, ini nampak tahun-tahun depan mudah-mudahan Allah besarkan ekosistem ini, Allah besarkan capaian raihan mobilisasi sumber daya umat kita ini, supaya kemudian banyak yang dapat manfaat insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.